Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Bapak Jeffrey Junior selaku dosen mata kuliah Big Data Infrastructure and Technology. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas LA09 yang terdiri dari saya sendiri, Feren Angelika Dinzani, lalu ada Adrian Mark Fedier Purnama, ada Dave Matthew, ada James Nicholas Tan, dan juga ada Stephen Limenta. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan pemanfaatan Amazon RDS dalam mengembangkan aplikasi berbasis cloud. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari proyek kami. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, sekarang ini dunia teknologi itu berkembangnya cepat banget, apalagi soal pengelolaan data dan aplikasi yang berbasis cloud. Nah, banyak banget nih perusahaan dan developer yang pindah ke cloud, karena jujur aja lebih efisien, lebih scalable, dan nggak ribet untuk mikirin infrastruktur fisiknya. Nah, salah satu penyedia layanan dari cloud terbesar dan yang paling lengkap sekarang itu adalah AWS atau Amazon Web Service. Nah, mereka itu nyediain banyak banget tools dan juga layanan yang bisa bantu kita untuk manage aplikasi dari yang simple sampai yang benar-benar kompleks banget. Nah, di project ini kami bikin aplikasi web yang idenya itu mirip-mirip seperti Cam Scanner, yaitu buat scan dan simpan dokumen dalam bentuk digital. Dan supaya aplikasinya berjalan dengan optimal, kita juga pastinya integrasiin beberapa layanan dari AWS. Nah, tujuannya itu biar kita bisa bikin aplikasi yang nggak cuma praktis, tapi juga aman, gampang dikembangin, dan juga performanya itu pastinya tetap oke walaupun usernya makin banyak. Nah, mungkin itu aja sedikit introduction dari saya soal project ini. Selanjutnya kami akan bahas lebih dalam lagi tentang salah satu layanan utama yang kita pakai yaitu Amazon RDS. Amazon RDS atau Relational Database Service adalah layanan database terkelola dari AWS yang secara signifikan menyederhanakan proses penyiapan, operasi, dan penskalaan database relasional di cloud. Layanan ini mendukung berbagai mesin database populer seperti MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, dan SQL Server, serta Amazon Aurora, yaitu database yang kompatibel kayak MySQL sama PostgreSQL yang dibuat khusus oleh AWS untuk high performance. Konsep utama dari RDS adalah terkelola atau manage, yang berarti AWS mengambil alih tugas-tugas administrasi yang kompleks dan memakan waktu sehingga pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi mereka. Halo Kak, jadi sekarang saya akan menjelaskan apa saja yang dikelola oleh Amazon RDS ya. Pertama itu ada provisioning atau mungkin pembuatan database pertama. Nah itu tuh kita untuk mengset instance ya, kita untuk mengset settingannya itu bisa di provisioning gitu. Bisa dari management console, bisa jadi CLI atau SDK gitu ya Pak ya. Nah lanjut ada patch management. Jadi patch management ini tentu saja database itu ada update-update-nya ya. Nah dia akan mengupdate minor tuh secara berkala. Jadi ada terus update-nya ada terus dan dia tuh otomatis atau mungkin juga bisa di set gitu. Oke, lanjut ada backup otomatis. Ya, jadi jika ada apa-apa akan ada backup terus. Jadi secara berkala itu akan dia dibuat backup dan itu bisa kita setting sendiri mau backupnya kapan, mau harian atau mau bulanan atau mau ya itu bebas gitu. Dan lama lama dari backup tersebut juga kita bisa setting sendiri gitu. Jadi kalau ada apa-apa sudah ada backup otomatis gitu, ada bucketnya gitu ya. Lanjut ada pemulihan kegagalan atau failover. Nah, jadi basically adalah kalau misalnya sesuatu terjadi kan database kan nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya ada mati lampu atau apa, basically ya, itu datanya tuh udah bisa langsung ke simpan di tempat lain dan langsung bisa kita gunakan. Misalnya server A ini down. Nah, server A ini akan langsung mereplikasi data dengan cepat ke server B dan server B lah yang digunakan menjadi data pertama, data utama, sumber data pertama gitu. Jadi ada instance lain yang bisa langsung di boot up gitu guys ya. Lalu ada skalabilitas yang secara vertikal atau kita bisa melakukan resize instance. Itu basically kita secara vertikal ya otomatis ya. Jadi kita bukan secara horizontal, tapi secara vertikal. Jadi basically misalnya storage-nya kita tambahin, CPU-nya kita cepetin gitu ya. Bisa contohnya kayak misalnya kita upgrade uh, dari apa DB T3 medium menjadi T6 gitu. T6 yang gede gitu kan. Nah,
Oke, lanjut kita ada monitoring dan logging ya. Bagusnya Amazon itu dia udah monitoring dan logging itu udah ada, tapi ini via CloudWatch. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa ngeliat, analisa kita bisa lihat, query gagal kita bisa lihat, query yang mungkin kelihatannya agak lama kita bisa lihat gitu. Jadi ini aja nih beberapa hal yang dikelola oleh Amazon RDS nih, sehingga kita bisa membuat infrastruktur database yang bagus gitu. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Jeffrey. Nama saya James Kolastan akan melanjutkan presentasi kali ini. Jadi, poin selanjutnya itu adalah model harga Amazon RDS. Amazon RDS menyediakan berbagai layanan harga yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga budget para pengguna. Layanan ini menawarkan harga berbasis penggunaan, jadi users hanya membayar apa yang mereka pakai. RDS juga menyediakan fitur untuk para pemula yang memungkinkan penggunaan gratis dengan beberapa keterbatasan. Setelah melewati periode free tier, pengguna akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan jenis instance, kapasitas, penyimpanan, dan transfer data. Jadi berikut ini tuh ada komponen harga utama yang perlu kita pertimbangkan. Jadi yang pertama adalah free tier. Jadi Amazon RDS menyediakan penggunaan gratis selama 30 hari dengan pembatasan tertentu, seperti 750 jam penggunaan instance T3 Medium dan 10 juta permintaan I/O. Layanan ini cocok untuk eksperimen atau pengembangan aplikasi yang skalanya kecil. Yang kedua, jenis instance. Harga instance bervariasi tergantung pada kapasitas dan tipe instance yang kita pilih. Instance yang lebih banyak CPU dan RAM otomatis harganya lebih mahal. Yang ketiga, penyimpanan. Amazon RDS menggunakan Elastic Block Store (EBS) untuk penyimpanan. Para users dapat memilih penyimpanan SSD standar, GP2 atau GP3, atau juga penyimpanan dengan IOPS yang lebih tinggi. Ini sangat mempengaruhi biaya. Yang keempat, backup storage. Backup otomatis yang disediakan oleh Amazon RDS gratis hingga ukuran total database. Namun jika pengguna membutuhkan lebih banyak penyimpanan backup, akan dikenakan biaya tambahan. Yang kelima, transfer data. Pengguna dikenakan biaya untuk transfer data keluar dari RDS, sementara transfer data masuk gratis. Oke. Di sini adalah estimasi harga untuk komponen, setiap komponen. Jadi yang pertama free tier, detailnya juga masih sama, 750 jam penggunaan, T3 medium instance, 10 juta I/O request, 1 GB backup storage. Harganya tuh gratis tapi sampai 30 hari. Terus instance type, DB-T3 micro, itu jadi 2V CPU sama 1 GB RAM. Kurang lebih di 0,018 dolar per jam. Lalu DB-T3 Small itu 2V CPU, RAM-nya 2 GB. Itu harganya 0,036 dolar per jam. Lalu DB-T3 Medium, 2V CPU, 4 GB RAM, harganya 0,072 dolar per jam. Lalu komponen berikutnya adalah penyimpanan. Jika penyimpanannya general purpose SSD GP2 GP3, kurang lebih harganya itu di 0,10 dolar per GB per bulan. Terus provisions IOPS, penyimpanan dan IOPS yang lebih tinggi. Kurang lebih harganya itu 0,125 dolar per GB ditambah 0,10 per IOPS. Lalu yang terakhir, backup storage. Backup lebih dari total ukuran database, 0,095 per GB per bulan, setiap GB yang lebih. Lalu data transfer outbound, 1 GB pertama gratis, selanjutnya 0,09 GB. Ini total perkiraan biaya bulanan. Jika kita memakai instance-nya DB-T3 Small, jadi biayanya itu 0,036 dikali 730 jam
mendapatkan 26,28 dolar. Lalu storage-nya 20 GB penyimpanan dengan memakai SSD GP3. Jadi kita kalikan 20 GB dikali 0,10 jadinya 2 dolar. Lalu backupnya 10 GB penyimpanan backup, 10 GB dikali 0,09 jadinya 95 sen. Lalu data transfer ini yang outbound, 5 GB transfer keluar, 1 GB gratis, jadi 5 dikurangin 1 dikali 0,09 jadinya 36 cents. Lalu totalnya dari semua ini 29,59 dolar per bulan. Itu saja dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo Pak Jeffrey, jadi di sini saya mau mempresentasikan tentang AOL di mana kita disuruh untuk membuat project bebas dalam bentuk website, aplikasi apapun. Yang penting project tersebut harus menggunakan cloud dan minimal menggunakan satu AWS cloud. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang project saya, di mana di sini itu menggunakan project saya yang bernama ScanVision. Jadi di sini ada sebuah website yang mirip seperti cam scanner. Oke. Nah, jadi cara untuk integrasinya adalah pertama di sini saya sudah coba ya, gitu ya. Di sini sudah saya git clone untuk aplikasinya. Nanti kalau mau sebenarnya tinggal CMD, habis itu git clone dari project ini ataupun bisa langsung download zip dari sini. Oke. Nah, harusnya di sini untuk aplikasinya adalah menggunakan Flash atau Python. Nah, untuk yang mau kita integrasikan dari AWS-nya adalah itu untuk menggunakan DB RDS, Relational Database-nya. Oke, jadi untuk cara mengaktifkannya adalah masuk dulu ke AWS Academy, habis itu login dengan akun yang sudah ada, lalu menggunakan AWS Lab. Di sini tinggal start lab. Selagi menjelaskan di sini paling saya tunjukkan aja. Sebenarnya di sini saya udah coba ya. Untuk caranya adalah di sini saya koneksi ke DBRDS yang ada di AWS Lab ini dengan menggunakan Postgres. Untuk PG admin ini saya menggunakan di PC lokal aja, ini bisa di-download di PC masing-masing. Kemudian ini nanti saya akan skip ketika AWS-nya sudah hijau. Oke, di sini saya lanjut karena udah hijau. Jadi di sini itu kita bakal langsung aja tekan aja di AWS-nya. Nanti bakal muncul konsol kayak begini. Kita tunggu loading di sini karena kita maunya pakai Aurora RDS. Ya udah kita tinggal tekan aja Aurora dan RDS. Tapi yang kita pakai itu RDS saja. Yaitu kita pakai namanya PostgreSQL. Di sini kita masuk ke DB instance. Kita bikin aja. Di sini saya sudah coba kan, tapi di sini saya coba ulangin aja. Di sini kita create database. Kemudian di sini kita pilih standar aja. Jadi di sini kita yang pilih untuk opsi-opsi konfigurasinya. Jadi di sini itu kita pakai namanya PostgreSQL. Di sini sesuai dengan kebutuhan aja. Kemudian di bagian bawah kita tinggal pilih aja. Di sini saya zoom dulu. Nah, untuk template-nya di sini kita pakai yang untuk free tier untuk sekarang. Ini untuk development dan production ini bedanya ketika di sini untuk free tier di sini kita bisa coba aja untuk mencoba develop new aplikasi untuk ngetes doang.
Oke. Sedangkan nanti untuk ini eh, untuk mencoba environment-nya dan kemudian untuk production-nya itu kita bisa mencoba high availability-nya, kecepatannya dan performa yang konsisten. Nah, karena kita pakai FreeTire di sini untuk availability dan durability-nya cuma single agent. Eh, Availability zone distance. Jadi cuma satu instance, sedangkan yang lain itu nggak bisa dipakai kecuali kita pakai template yang lain. Oke, kemudian untuk settingnya di sini namanya bebas, contohnya BDIT aja. BD BDIT bebas itu. Untuk master username artinya nanti DB-nya itu di sini ada username yang kita taruh. Untuk di sini saya coba pakai Airsoft Manage saja daripada AWS Secret Manager karena di sini saya cuma mau coba satu RDS saja. Kemudian untuk passwordnya di sini saya menggunakan admin 1234 admin 1234. Di sini nanti yang kita taruh di connection string dalam aplikasi kita untuk mengkoneksi ke database-nya. Kemudian di sini instance configuration di sini eh, untuk konfigurasi-konfigurasi CPU berapa CPU yang kita pakai, RAM-nya, network-nya. Jadi ini terserah kita pilih. Kemudian untuk storage-nya juga untuk ini 20 GB untuk pertama. Ini kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Tapi di sini saya pakai default-nya dulu. Oke. Di sini juga ada auto scaling. Kalau kita centang ini dia bisa auto scale sendiri. Oke. Untuk connectivity-nya di sini kita bisa bebas connecting to resource apa. Jadi untuk kali ini karena kita nggak ada compute resource. Jadi untuk database ini, jadi kita settingnya nanti aja. Untuk network type-nya di sini saya pakai IPv4 karena yang dibutuhkan sekarang adalah cuma IPv4. Untuk VPC-nya di sini kita pakai default VPC aja. Oke. Untuk akses ini private virtual private cloud ya. Jadi di sini kita bisa pilih VPC. Karena di sini saya agak buat VPC, jadi di sini kita pakai default VPC yang udah disediakan. Kemudian public access artinya di sini kita assign public IP. Di sini kita pilih yes ya, karena kita mau aplikasi kita bisa mengakses ke RDS kita. Habis itu untuk VPC Security Group All di sini saya create new aja. Create new security VPC Security Group. Jadi di sini itu gunanya nanti ketika kita bisa mengatur inbound rules dan outbound rules agar aplikasi kita bisa mengkoneksi. Contoh di sini saya menggunakan namanya AOL BDIT gitu ya. Untuk sertifikat ini dan proxinya tidak kita pakai dan additional configuration di sini kita bisa ganti portnya sesuai dengan yang kita mau. Contoh di sini saya coba 7644 gitu ya. Tag ini harusnya cuma nge-tag doang, jadi ini opsional. Tidak kita pakai dan database authentication-nya kita pakai password authentication yaitu yang kita setting tadi, yaitu ada username dan passwordnya. Untuk monitoringnya di sini kita pakai standar aja karena kita agak mau lihat di sini kita tidak membutuhkan terlalu spesifik untuk monitoringnya. Di sini kita pakai free tier karena untuk mencoba doang. Di sini additionalnya kita tidak pakai untuk monitoringnya. Kemudian di sini untuk membuat satu database, karena di sini kalau kita tidak initial database name, jadi nanti ketika kita bikin RDS, isinya dalamnya itu masih kosong. Jadi di sini kita bikin dulu. Oke, karena nama project kita Scan Vision, jadi di sini saya buat Scan Vision. Kemudian ini udah enable automated backup, jadi dia bakal backup sendiri nanti per hari ya. Di sini tinggal dipilih aja automatic backupnya kapan. Oke. Backup replication ini juga backup window the daily time during RDS takes automated backup gitu ya. Kalau replikasi berarti backupnya nanti direplikasi, encryptionnya ini kita serahkan aja pada AWS Key Management Service. Ini udah dikasih sendiri biar lebih aman encryption ya.
Oke, next di sini ada estimated cost-nya di mana di sini dia kasih 12 month, habis itu 750 hours, 220 giga, 20 giga. Nah, kalau udah di sini kita tinggal create aja database-nya. Kita cek dulu 7644. Oke, jadi di sini sambilan deh. Kita nanti untuk ini di sini adalah username-nya, di mana username-nya adalah Postgres sesuai yang kita taruh. Ini master username-nya saya tidak ubah. Kemudian admin 1234 passwordnya. Kemudian ini nanti dia bakal kasih untuk URL-nya, hostname-nya, dan ini portnya. Portnya kita sesuai dengan yang kita taruh yaitu se7644. 7644 dan database name-nya itu terakhir adalah wait di sini scan vision. Sip. Kalau udah di sini kita tinggal create database. Oke, create database ini kita bakal tunggu lagi. Setahu saya dia bakal cukup lama ya, sekitar makan 10 menit atau 5 menit. Jadi nanti di sini saya skip dulu, nunggu creating. Jadi di sini saya pause dulu untuk recordingnya. Oke, di sini kita lanjut karena dari status creating dia udah available cukup lama. Nah, di sini kita bisa masuk aja ke konfigurasinya. Di sini ada connectivity-nya. Kita tinggal pilih aja endpoint-nya. Habis itu kita coba connect dulu dari PG admin ya. Sebelum kita masuk ke aplikasi kita, di sini kita register server aja. Di sini bebas namanya BDIT AOL, contoh. eh Kemudian hostname-nya yang ini, yang tadi kita dapat dari sini. Habis itu portnya 7644, 7644. Kemudian di main test database saya scan vision yang kita taruh tadi. Dan di sini passwordnya itu adalah admin 1234 dan username-nya tetap Postgres. Tinggal di save. Nah, harusnya di sini dia bakal keluar error connection timeout. Kenapa? Karena dia nggak bisa connect ke DB kita. Kenapa? Karena di sini itu dia ada VPC security groups di mana dia belum bisa masuk karena inbound-nya belum diatur. Inbound rules-nya belum diatur, yaitu koneksi apa aja yang boleh masuk ke tempatnya. Nah, jadi di sini kita masuk aja ke awal BDIT. Kemudian kita tinggal edit aja inbound rules-nya. Tinggal kita edit. Habis itu kita tinggal add rule aja. Habis itu custom TCP infonya 7644. Di sini custom aja my IP. Sorry. Di sini untuk deteksi browsernya dia pakai 103.23544. Di sini eh kita coba dari yang anywhere IPv4 aja. Karena di sini dengan allow semua IP masuk, jadi kita bisa langsung coba. Oke, tinggal di save rules. Nah, ketika udah, kita coba aja untuk connect ke lagi. Apakah sudah bisa? Nah, sudah bisa, harusnya udah masuk. Nah, sekarang kita coba di aplikasi kita ya. Di VS Code di sini. Kita tinggal ganti aja, ini udah keganti semua. Nah, untuk cara membuka semua ini adalah sebenarnya kita bisa melakukan pertama kalau di PC-nya harus ada Conda dulu. Conda create min n untuk namanya BDIT dan Python-nya di sini saya pakai 3,12. Untuk version untuk sorry, untuk namanya ini bebas ya. Ini cuma nama karena di sini saya sudah buat jadi saya tidak melakukan lagi. Kemudian nanti tinggal Conda activate nama yang kita pilih yaitu BDIT. Kemudian lanjut ke kita harus install dulu semua requirement. Tinggal pip install min-r requirement.txt yang sudah ada di sini. Oke. Kemudian kalau sudah nanti kita tinggal run dengan menggunakan Python ada di server di main.py. Server slash main.py. Kita tinggal tunggu.
Nah, BTW ini saya lupa. Saya tutup dulu. Ini harusnya di sini kita balik dulu ya. Harusnya, oh, sorry. Di sini kita harus kembali ke RDS tadi. Ke RDS. Saya lupa untuk copy di BDIT untuk copy endpoint-nya. Kemudian ganti di sini. Tinggal run lagi. Oke, sambilan saya jelasin harusnya di sini .env-nya itu dia terkoneksi di app.py di mana dia bakal koneksi sesuai stringnya ya. Oke, habis itu di sini kita tinggal buka aja di tempat kita dengan menggunakan localhost 5500. Oke, kemudian di sini kita coba DB-nya dengan cara register dulu. Nah, kita coba lihat ya di PG admin, kemudian kita lihat di scan vision. Habis itu kita lihat aja di skema. Ini nggak bisa di zoom sih. Oh bisa. Kemudian ada di tables. Ini saya tabelin tables. Ini udah ada tables yang bakal auto migrate atau langsung muncul sendiri. Kemudian di sini kita tinggal klik kanan. Habis itu view edit data all rows. Kemudian di sini harusnya datanya masih belum ada ya. Kita tunggu dulu untuk query-nya belum ada. Kemudian di sini kita coba register. Eh Gini register sudah ada. Kita tinggal login aja. Passwordnya ini. Oke, harusnya udah bisa. Di sini kita coba aja run query lagi. Harusnya sudah ada akun kita. Oke. Nah, di sini sebenarnya dia cuma website buat upload dokumen, upload misalnya kayak gini, upload dokumen, nanti dokumennya ini bakal masuk ke DB kita. Oke. Nah, dia bakal jadi gambar. Habis itu di sini ada detect text, kemudian delete dan download, gitu ya. Kemudian edit. Nanti kalau kita lihat dari tabel yang lain, contoh di dokumen, oke, kita tunggu hasil query-nya. Nah, di sini udah ada juga. Nice. Oke, untuk itu segini dulu. Terima kasih.